Bangga loh kita punya Pangeran Diponegoro. Bangga kita punya Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, ulama-ulama hebat yang pernah hidup. Bangga kita punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bangga kita punya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bangga kita punya Ahasan. Bangga kita punya orang-orang yang Allah titipkan kemuliaan. Jenderal penghafal Quran, Jenderal Sudirman, Jenderal penghafal Quran dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Nur Ali, dan seterusnya. Menjadi alasan Allah berikan kemerdekaan. Karena Allah janjinya kan begitu. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kan kubukakan berkat dari langit dan bumi. Karena ada sabab. Merdeka sesaat pun langsung swasembada beras. Pemimpin pertama kita mengatakan dengan lantang di hadapan masyarakat, wahai bangsa, harga diri satu bangsa ketika kita paham sejarah. Pahami sejarah kalian. Supaya kita tahu Allah berikan ini semua punya alasan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa'lam ayuhan nas fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyil muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar Masjid Namirah yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Wabil khusus keluarga besar Bapak Hilmi Riza dan para masyarakat, para tokoh, para asatidzah yang semoga Allah selalu berikan yang terbaik dalam kehidupan ini insyaallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Hidup yang singkat di atas dunia ini jangan sampai mengecoh kita. Islam agama yang mensyariatkan syariat-syariat yang Allah turunkan melalui manusia mulia, Rasul penutup para Rasul, para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sendiri mengatakan, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila masyarakat merasakan betapa nikmatnya hidup dengan ittiba, mencontoh beliau, Allah janjikan kehidupan yang masya Allah. Begitu pula sebaliknya, manakala kita menyelisih apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau bawa,
maka keburukan yang bakal kita dapatkan. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa 115, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah yang mengatakan, "Wa may yushakkikir rasula," barang siapa bertolak belakang dengan Rasul. Yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk. Yang dimaksudkan al-halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat. Karena sampai hukum sudah. Beliau mengatakan yang halal dijelaskan, yang haram pun dijelaskan. Antara halal dan haram ada yang namanya syubhat. Yang beliau menekankan famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidini wa irdih. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Ulama sepakat berpendapat bahwa syubhat itu halal. Namun menjauhkannya mulia. Kebayang tidak betapa detail sekali beliau sampaikan kemuliaan kepada manusia. Romawi maupun Parsi saat itu, mereka bangsa-bangsa yang diakuin peradabannya di muka bumi ini. Ya, orang-orang Parsi datang kepada para sahabat, geleng pala, langsung mengatakan, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-hira'ah." Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-hira'ah. Bukankah kalian ini umat Muhammad? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan cara buang hajat pun diajarkan. Ini kalau bangsa besar ini mengukur kebenaran itu sampai sedetil-detilnya gitu loh. Karena mereka juga punya agama, mereka ahlul kitab. Tapi mereka enggak menemukan dalam kitab mereka, dalam agama mereka, detailnya agama. Kecuali Islam yang mereka katakan hatal hira'ah. Nabimu itu mengajarkan segala sesuatu, maaf, sampai cara cebok pun diajarkan gitu loh. Ini saya kalau ngeliat begini, ada orang yang murtad, waduh, kurang baca ini betul-betul. Lo mau cari agama apa lagi gitu loh. Mau cari yang bagaimana lagi? Kalau cuma sekedar bermuamalah di atas dunia, ayo. Pendahulu-pendahulu kita juga para pejuang yang Allah titipkan kemerdekaan, orang-orang mengerti agama, fleksibel mereka. Kalau memang Allah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan, ayo. Tapi tolong embel-embelnya yang Maha Esa, kan begitu. Maka menjadi sebuah catatan indah dalam Pancasila pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kan yang Esa cuma Allah, betul? Cerdas. Kalau cuma ketuhanan saja, apaan Tuhan banyak, yang Esa cuma Allah. Ini negeri merdeka atas berkat rahmat Allah. Supaya penerus bangsa ini tahu kemerdekaan yang Allah berikan pada Indonesia ini bukan sesuatu yang main-main. Agar kalian berbangga menjadi hamba Allah yang pernah dititipkan kemerdekaan. Yang kalau kita cari bahasannya akan ketemu kata ayat yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, ini kalamullah loh. Ini bahasanya Allah, ini ucapan Allah ini loh. Bahasa langitan ini. Kalau kiai ada kiai langitan, ini bahasa langitan, bahasa Tuhan langsung. Allah tegas mengatakan, andaikan seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini, Allah enggak sebut cuma Arab. Karena agama ini bukan agama Arab. Jadi kalau ada orang mengidentikan Islam dengan Arab, entar dulu, emang nabinya Arab. Cuma kalau nabi kita kan diutus bukan per Arab, per kaum bukan. Tapi rahmatan lil alamin. Yang 14 abad yang lalu dibawa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agama.
sampai hari ini kita kumpul di Masjid Namiro yang mulia ini sama. Jangan dirubah-rubah. Pun sampai nanti Dajjal turun dibunuh sama Nabi Isa pun sama. Pun sampai datang Yaumut Taghabun pun sama. Hari kiamat nanti. Ayat-ayat indah yang dibaca oleh imam tadi harusnya menggetarkan jiwa kita. Idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan, tambah iman. Ini kayak perjalanan bersama-sama kita di muka bumi ini menuju satu titik. Penyebab datangnya kemuliaan. Dan Islam menginginkan itu kita rasa. Innallaha yuhibbu ayyara asara ni'matihi ala 'abdihi. Salah satu yang paling Allah suka itu melihat bekas-bekas ibadah pada diri seorang hamba. Maka kalau sampai orang Islam melaksanakan semua kewajiban, tak ada bekas dalam kehidupannya, tolong jangan tinggal diam. Syariat ini menjelaskan bahwa setiap ibadah itu mendatangkan kebaikan buat si pelakunya. Kalau betul. Makanya dunia mengakui Islam ini way of life. Cara hidup. Antum mau cari apa? Ya di Islam pasti ada. Lawang Tuhan yang Maha Esa, Allah Jalla wa'ala, langsung yang mengatakan kok, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Ini kan bukan suaranya si Badu atau bahasanya si Dudung, betul? Ini kalamullah, Allah yang langsung mengatakan. Enggak boleh ada keraguan. Enggak boleh ada sesuatu yang mendatangkan mudarat karena ketidaknyamanan ketika mendengar dalil tersebut. Allah yang mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Tidak ada keraguannya, tidak ada, dan menjadi petunjuk, karena setiap petunjuk tidak boleh mendatangkan keraguan. Sampai seorang guru saja kalau menyampaikan sebuah kebaikan, dampaknya raib, keraguan-raguan, haram. Berarti Anda belum mampu menyampaikan kebaikan. Lianna dina yusrun, karena agama ini merupakan sebuah kemudahan. Selevel Mu'az bin Jabal saja, ketika beliau mengimami umat dengan bacaan yang panjang, kondisi umat yang mungkin baru bertobat, apa kata Nabi? Afatanun ya Mu'az, kamu mau mendatangkan fitnah ya Mu'az? Masya Allah. Ya. Ini kan satu bukti bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala, menurunkan agama ini dalam bentuk kemudahan. Maka beliau sampaikan kepada umat, li'anna ad-dina yusrun. Agama ini merupakan sebuah kemudahan. Yassiru wa la tu'assiru, basiru wa la tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Jangan bikin orang lari. Ini agama, bukan arena lari. Jangan membuat orang kabur. Agama ini mudah. Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Nanti kamu akan saya utus ke negeri ahlul kitab, negeri Yaman. Negeri yang dulu pernah ada raja yang namanya Abraha, agamanya Nasrani, yang dulu pengen ngancurin Ka'bah, bikin gereja itu. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan mendatangi negeri tersebut. Masyarakatnya ahlul kitab, sudah punya rujukan kitab suci. Ya, supaya jadi dalil umum nih. Ustaz, dai, siapapun kalian yang Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar, dirimu, keluargamu dakwahkan. Kau akan mendatangi manusia yang punya kitab suci, negerinya ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Tolong nanti kalau ngomong sama mereka, tolong satukan persepsi dulu. Jangan baru datang perbedaan yang ditonjolkan, jangan. Yang pertama kau sampaikan syahadat aja dulu. Kenapa mesti pakai bahasa syahadat yang disampaikan? Karena kalau bicara agama, bicara ilmiah, bukan bicara kama qultu, bukan kama qala fulan, bukan seperti kita mengatakan menurut saya, menurut si fulan, bukan. Ini agama ada yang punya.
turun syariat itu nggak kaleng-kaleng, bukan main-main. Langsung si pemilik agama yang menurunkan langsung ini. Sampai dikatakan al-anbiya dinuhum wahid, karena para nabi sejak Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamanya satu, Islam. Wa umum satta, orang tuanya yang berbeda. Tapi kata Allah, walikulin ja'alna sir'atan wa minhajan. Cuma pada setiap rasul diajarkan cara dan sikap beragama. Maka sejak rasul yang pertama Nuh alaihissalam hingga Isa alaihissalam, wallahi syariatnya berbeda-beda. Karena mereka diutus per kaum. Tapi untuk satu makhluk mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini enggak main-main. Diutus rahmatan lil alamin. Pokoknya udah enggak ada lagi la nabiyya ba'di wa khataman nabiyyin. Enggak ada nabi lagi setelahku, kata Rasul. Dan dialah penutup para nabi dan rasul. Beliau menyampaikan, Allah tutup dengan ayat-ayat indah. Maka menjadi sebuah syariat yang dibawa sama Nabi 14 abad yang lalu. Itulah agama yang kita berada di atasnya. Seperti itulah syariat. Supaya manusia tahu kemuliaan itu diberikan sama mereka. Sehingga beliau mengatakan, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Beliau memaklumi sifat manusia yang pasti berbeda. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Allah yang bilang, ku jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal. Terserah sukunya apa, bangsanya apa, terserahlah. Lalu kita enggak bisa pilih takdir, betul. Andai kita bisa milih takdir, pengen jadi suku yang sama suku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita bisa memilih takdir, kita pengen jadi anak beliau. Andai kita bisa memilih takdir, kita pengen jadi anak-anak sahabat-sahabat beliau. Indah. Itu fulan siapa bapaknya? Abu Bakar Siddiq. Itu temannya siapa? Itu anaknya Umar bin Khattab. Yang di pojokan itu anaknya Utsman tuh. Yang baru datang anaknya Ali. Kan enak betul. Cuman kan kita nggak bisa pilih takdir. Ya. Dan takdir itu nggak ada yang mendatangkan keburukan. Karena kita punya Allah At-Tayyib yang maha baik, yang tidak ada keburukan. Jadi kalau sampai ada orang menganggap buruk takdir karena korban sinetron, takdir memang kejam gitu ya. Suruh buru-buru tobat. Nah, ada yang salah nih, salah minum pel kalau begini nih. Takdir tidak kejam. Anda yang nggak paham Allah Maha Pengasih. Lo gimana nggak kejam, Tat? Saya kadang-kadang bingung, Ustaz. Saya juga bingung lihat situ. Betul. Komplain mulu sama Tuhan. Gimana saya nggak bingung, Ustaz? Teman saya, Tat. Ustaz nggak usah nunjuk, saya belum jadi gibah nanti, udah ada. Teman saya, Tat. Kalau bicara agama, Tat, saya berani adu, Tat. Banyakan saya sholatnya sama dia. Suruh ngadu sholat diadu, Masya Allah. Emang burung kicau, betul ya? Sholat diadu. Enggak, ini umpama, Tat. Kalau bicara sholat, saya sama teman saya, banyakan saya sholatnya, Tat. Banyakan saya, Tat. Bicara doa, luar kepala saya hafal buku doa dan wirid sampai tebel, betul, Tat. Teman saya mah boro-boro, Tat, kalau mau sholat aja nanya kiblat mana, betul. Kan jelas nggak pernah sholat. Tapi kalau bicara rezeki, Tat, Masya Allah, Tat, itu kok gampang aja gitu loh. Ya gimana saya nggak iri, Tat? Udah nggak mau, cuma kan mata ini kan hitamnya kecil, putihnya gede, jadi ngelihat gitu loh. Ya saya irilah, Tat. Ini orang agamanya biasa-biasa saja, tapi rezekinya kok luar biasa gitu loh. Lah kalau saya agamanya luar biasa, kok rezekinya nyaris di bawah biasa-biasa saja gitu loh. Oh, itu permasalahannya. Ya, Ustaz, ini teman saya, Tat. Dalam 1 bulan 4 kali ganti warna rumahnya, Tat. Masya Allah. Segitunya. Antum kan belum tanya kenapa dia ganti warna. Dia agen chat, betul. Suka kepo.
Jangan dicurigai, ya memang dia bikin rumah sampel gitu kan. Motornya saja, motornya Ustaz, Masya Allah. Ini sebulan ini saya ketemu 6 kali dia ganti motor. Emang dia jual beli motor bro, Masya Allah. Heran kok orang dikepoin sama masalah titipan harta. Ana boro-boro Ustaz. Akhi, antum jangan terkecoh, itu ada masyiahnya Allah. Ya, ini hidup bukan masalah kaya atau miskin. Ya, bukan masalah antum sakit, antum sembuh, bukan. Hidup ini bukan masalah antum ini berhasil atau tidak, bukan. Allah itu pengen jadikan antum orang yang bersyukur atau orang yang bersabar. Karena bahasa Tuhan yang Maha Esa tadi, Allah, kan satu kata indah yang sering kita dengar dari imam-imam mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh, yang dipanggil nanti nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu bahasa Allah kan begitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang jiwanya tenang itu siapa? Ya tentu si kaya yang bersyukur, si miskin yang bersabar. Karena memang dia berhusnuzon. Kalaupun dia bersyukur layak. Kenapa? Rabbi auzi'ni, dia minta diajarkan syukur. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dia minta diajarkan bersyukur sama Allah. Dia orang yang betul-betul tahu memang hidup ini memang harus bersyukur. Dan ternyata penyebab akumulasi nilai yang kita punya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah beri karena kita bermuhasabah diri, karena diperintahkan wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang diuntungkan kita loh, bukan Allah. Jangan pernah beranggapan kalau satu kebaikan kita gugurkan karena memang kewajiban, Allah diuntungkan. Pak Hilmi bangun masjid, semoga Allah muliakan beliau. Ini subuh orang pada kumpul. Bisa saja kalau beliau mau ngadep makmum, waduh, subuh ini kayaknya Allah menang banyak nih. Betul. Banyak yang kumpul. Nah kan enggak begitu ya. Kenapa? Karena memang yang diuntungkan ini kita oleh Allah. Kalau bicara nanti ada orang berbuat kebaikan, dimanfaatkan kebaikan tersebut, masuk bab mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Orang yang berusaha berbuat sebuah kebaikan berpahala seperti banyaknya orang yang berbuat kebaikan. Namanya rantai kehidupan. Ya. Jangan suka dibilang itu tikus enggak bermanfaat. Kalau enggak ada tikus, ular makan apa? Jangan dibilang ular itu enggak bermanfaat. Nih kalau ular enggak ada, itu kucing makan apa? Terus jangan bilang kucing ini enggak ada manfaat. Itu sisa makanan di dapur, siapa yang nyolong kalau bukan kucing, betul? Dan seterusnya, itu rantai kehidupan. Yang kalau kita berhusnuzon, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka faqina adzabannar. Betul enggak sia-sia ini? Pagi kumpul semua, Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Ada syariat memerintahkan kita untuk bangun pagi. Iyalah, pagi, wake up man, bangun. Berkah itu pagi loh. Lewong ini sekedar ngangkat badan atau mengangkat kelopak mata saja susah. Bu, kalau bicara masalah kesehatan yang diomongin merek-merek gym, betul? Ada gym baru bodybuilding Maka saya masuk ke sono. Ini saya mau lihat tuh badan saya masih six pack tuh. Dia mau one pack gitu. Ini yang kanan nih barbel 35 nih. Yang kiri masih 30, kurang 5. Ngomongin masalah barbel, olahraga emang bagus, sehat ya. Kita juga punya keyakinan, prinsip bahwa di dalam badan yang sehat terhadap jiwa yang kuat, betul.
Cuma sehatnya untuk apa gitu loh. Karena kalau bicara kemenangan kan bukan fisik yang sehat, bukan. Walaupun ditunjang oleh fisik yang sehat, betul. Cuma kalau ngelihat para sahabat geleng pala orang Romawi. Labang mereka menunggu kedatangan Umar ibn al-Khattab, kebayang nih giant 3/4 dunia di tangan Umar. Ternyata yang datang lelaki berkurus, berbadan kurus, tinggi, kulit pucat, mata sayu. Memang beliau tinggi, beliau kurus, banyak puasa, kulit pucat, banyak tahajud, matanya pun sayu, kurang istirahat. Itu Umar. Tapi kalau Umar sudah melangkah, iblis kabur. Baru satu langkah, iblis kabur. Kalau kita kan six pack, tapi jalan bareng setan, betul ya? Tuh, beda kita sama Umar di situ. Walaupun sama-sama Umar namanya, ya. Karena saya punya teman juga namanya Umar, orang baik, maksudnya. Bapak saya juga Umar soalnya gitu ya. Iya, demi Allah. Dampaknya lihat. Kenapa? Karena Allah titipkan kemuliaan. Bukan cuma pakai bahasa kekuatan. Kalau hitung-hitungan fisik, sahabat-sahabat Nabi perang melawan Romawi, perang melawan Parsi dalam perang Qadisiyah, itu hitungan badan mah nggak sesuai dengan lawannya. Cuma kan Allah mengatakan bahwa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar izin. Saya pengen kaitkan nih sama kemerdekaan nih. Karena kita harus bangga jadi bangsa Indonesia. Lahir di negeri yang subur ini, Gemah Ropah Lojinawi. Betul-betul negeri yang Masya Allah. Kita datang ke Lamongan sepanjang jalan sama teman-teman biker dari Jakarta, Bandung, kita kemari. Bangga saya jadi orang Indonesia. Ini negeri suburnya Masya Allah. Ya. Saya sering bilang di beberapa kajian, saking suburnya negeri ini, kita nanam singkong kebalik aja numbuh. Betul. Tanya Pak Tani itu. Ya, kita tanam di balik aja numbuh Pak ya. Betul. Cuma agak pahit daunnya. Betul ya. Jangan dicoba. Ini negeri Masya Allah. Saya katakan saya nggak cocok logi, ya, karena agama nggak boleh dicocok-cocokin kayak begitu ya. Cuma ketika Nabi itu Isra Mi'raj, beliau ketemu sama Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, akrimini ummataka salam. Muhammad, kabarkan kepada umatmu salam dariku. Tuh. Ini Nabi Muhammad ini, jangankan beliaunya, umatnya aja dimuliakan oleh para nabi ini. Makanya kalau antum nggak pengen jadi umat Muhammad, anti sunnah, takut ngelihat sunnah atau nggak berani bersunnah, tobat dah buru-buru dah, mumpung belum suruk nih. Masih ada, bisa doa banyak kita nih. Ya. Akrimin ya ummataka salam, kabarkan kepada umatmu salam dariku. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada umatmu, annal jannata thayyibatu turab, surga itu wangi, surga itu subur. Thayyibatu turab, tanahnya subur, gampang ditanamin, maka dibilang jannah, bustan, banyak pohon-pohonnya. Ya saya nggak bilang di Namira ini surga, cuman hawa-hawa surga kan berasa gitu. Sekelilingnya padi, tumbuh-tumbuhan, subur di tengah alam yang Masya Allah. Kalau bicara masjid bagus, Haramain bagus, karena ada Ka'bah, ada Nabawi, betul. Cuma kan nggak ada pohon pule, betul. Nggak ada pohon bonsai dan lain sebagainya. Ya, ada sesuatu yang lebih. Burung tanpa sangkar pun banyak di sini, berkicau menyambut pagi. Jadi teringatkan sabda Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Kabarkan kepada umatmu, annal jannata thayyibatut turab, bahwa surga ini subur, surga ini wangi, bagus. Qian, dan informasikan buminya surga itu rata, gampang ditanam, gampang diolah. Azmatul ma, surga itu airnya bisa diminum langsung. Saya kalau baca tuh hadis, ya Allah ya Karim, nggak salah kalau dulu pejuang-pejuang kita memperjuangkan negeri ini, mengusir orang-orang kafir, para penjajah itu.
Nggak takut mati mereka. Bambu runcing kalau perlu jadi senjata mengusir musuhnya. Dan Allah berikan kemenangan, betul. Bambu runcing bisa ngusir penjajah. Karena memang punya alasan. Ketika dikatakan atas berkat rahmat Allah yang turun berkah, yang turun rahmat melalui orang yang layak dimuliakan. Bangga loh kita punya Pangeran Diponegoro. Bangga kita punya Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, ulama-ulama hebat yang pernah hidup. Bangga kita punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bangga kita punya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bangga kita punya Hasan. Bangga kita punya orang-orang yang Allah titipkan kemuliaan. Jenderal penghafal Quran, Jenderal Sudirman, Jenderal penghafal Quran dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Nur Ali, dan seterusnya. Menjadi alasan Allah berikan kemerdekaan. Karena Allah janjinya kan begitu. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kan kubukakan berkat dari langit dan bumi. Karena ada sebab. Merdeka sesaat pun langsung swasembada beras. Pemimpin pertama kita mengatakan dengan lantang di hadapan masyarakat, wahai bangsa, harga diri satu bangsa ketika kita paham sejarah. Pahami sejarah kalian. Supaya kita tahu Allah berikan ini semua punya alasan. Darah Allahu Akbar bergetar Surabaya itu. Penerusnya Citayam Peswik, Masya Allah. Cikebong gabruk, cikebong gabruk, Masya Allah. Astaghfirullahaladzim, nangis kita kalau begitu. Hilang sudah kemuliaan-kemuliaan yang pernah ada gitu lah. Makanya anak bangsa ayo bangkit. Enggak usah ngayal macam-macam, tegakkan kembali syariat saja. Di bumi yang pernah tegaknya tauhid, tegakkan tauhid. Wali wahidin kun wahidan, seperti tafsirnya kul huwallahu ahad. Sepakat orang mengatakan ahad itu satu. Tapi kenapa bukan wahid? Liana la syai'un ba'dal ahad walakin ba'dal wahid isnain salasa dan seterusnya. Kenapa kalimatnya ahad? La syai'un ba'dal ahad, tidak ada lagi setelah yang ahad. Tauhidkan Allah. Wali wahidin kun wahidan, untuk Allah yang satu esakan. Kalau tauhid sudah tegak, Allah muliakan. Tauhid yang datang ini mendatangkan kebaikan. Maka awal yang disampaikan Nabi kepada Muaz, sampaikan syahadat dulu, ajarkan tauhid dulu. Berikan alasan yang kau sampaikan ini firman Allah, yang kau sampaikan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu yang main-main. Supaya kalaupun ada balasannya wajar, karena ini qala Allah, karena ini qala Rasul. Dan lihatlah zaman di mana itu terjadi. Allah berfirman, Nabi bersabda, Allah muliakan para manusia saat itu dengan kata indah apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat ini jangan diterjemahkan khuruj ya, karena tafsirnya azharo. Ya, azharo linnas. Mereka ditampakkan beda di hadapan manusia. Kenapa mereka berbeda? Ada bekas-bekas kebaikan, ada bekas-bekas ibadah, ada simah. Target semua ibadah dalam Islam itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau kalian sudah bertakwa, yaj'al lahu makhrajan, diberikan kemudahan. Kalau sudah diberikan kemudahan, surga pun gampang kau ketuk pintunya. Kau belum masuk surga, cuma karakter penghuni surga kau miliki, surga menantimu, begitu loh. Surga menantimu. Kayak tadi Ibrahim mengatakan begitu. Ini surga, tanahnya subur, datar, gampang ditanemin, airnya bisa diminum. Indonesia banget gak? Indonesia banget gak? Subur gak Indonesia? Tanya Pak Tani, gampang gak nanam di Indonesia? Airnya bisa diminum langsung gak? Datang ke negeri Arab, nggak ada air yang bisa diminum langsung kecuali diolah, ila zam-zam. Ini negeri Masya Allah. Jangan jadi ayam mati di lumbung. Ayo anak bangsa bangkit.
isi kemerdekaan dengan kemuliaan. Negeri ini kangen dengan anak bangsa yang berpikir memberi bukan mengambil. Anak bangsa yang sadar diri, bersyukur layak di negeri yang seperti ini untuk mendatangkan kebaikan. Tegakkan tauhid, sampaikan syahadat, dirimu, keluargamu, masyarakatmu. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Sampaikan, ajarkan tentang la ilaha illallah. Wa inhum atauka lidzalik. Kalau mereka sudah patuh dengan syahadat yang kau sampaikan, Allah berfirman, Nabi bersabda, sampai sudah. Ini yang kuucapkan seperti itu. A'limhum, berikan ilmu sama mereka. Apa? Bi'anallahu aftaradu alaihim khamsus salawat. Ajarkan sama mereka, berikan ilmunya tentang sholat. Jangan ngomong yang lain. Jangan terlalu banyak berteori dalam agama. Semua dengan tahapan. Lihat teknik dakwah Rasul. 13 tahun digojlok tauhid dulu. 10 tahun baru bicara ayat muhakamah di Madinah. Supaya kau tahu. Maka sampaikan sholat dulu, jangan yang lain. Perbedaan pasti ada, lawang suku bangsa berbeda. Cuma sholat ini jangan beda-beda. Kiblatnya sama, Tuhannya sama, caranya sama. Ini dulu aja dulu. Karena ini sholat tanha anil faksa wal munkar. Ini sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Azab turun itu karena kemungkaran yang kau rutinkan. Allah enggak ciptakan kamu untuk diazab. Tapi kalau sampai kamu diazab, kenapa? Karena memang kamu berbuat dosa dan maksiat. Jangan salahkan Tuhan. Karena kerusakan di muka bumi ulah tangan manusia. Bukan ulahnya Tuhan, bukan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah pengen yang mudah, enggak pengen yang sulit. Tolong yang pertama salat. Salat ini direkomendasi Allah langsung. Aqimis shalah, dirikan salat. Inna sholata tanha anil faksa wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini kayaknya kalau calon-calon pejabat di negeri kita ini kalau mau diangkat nanti, mau disumpah, kayaknya mesti sebulan di brainwash masalah sholat dulu ini. Jangan orang yang enggak sholat diangkat Pak, dipilih Pak, karena amplop yang dibagikan, jangan Pak. Lihat sholatnya Pak. Ya, Anda memilih sembarangan juga yang diangkat enggak baik, Anda bagian dari keburukan tersebut. Jangan. Lihat sholatnya. Dulu Allah titipkan kemerdekaan karena sholatnya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, dan orang-orang mulia yang pernah ada. Tolong jangan sampai ini dilupakan proses datangnya kebaikan tersebut. Sholat. Wa inhum atauka lidzalik. Kalau sholat sudah betul, sudah dipatuhi, a'limhum bi'anallahu aftaradu alaihim shadaqah. Yang ketiga, jangan lagi ngomong yang lain, kita ngomong sedekah aja dulu. Karena peruntukan diri kita buat banyak orang, khairun nas anfa'uhum linnas. Bekas-bekas kebaikannya begitu. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ayo tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta, memberi hadiah tanpa maksud untuk riya. Untuk diangkat menjadi seorang pejabat, enggak. Karena dia tahu yang dia punya cuma titipan ilahi. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu, buat mereka cuma numpang lewat. Maka negara-negara maju itu asetnya enggak diem, muter, bermanfaat. Kalau kita kan asetnya mandek. Neng celengan bagong, celengan ayam, atau tanah yang enggak diolah, betul, itu namanya mandek. Ya, tapi kalau seandainya berfungsi, bermanfaat, akan menambah kemuliaannya. Iya. Kalau mereka sudah patuh dan mereka senang dengan sedekah, iyyaka wa qara'im amwalihim. Hati-hati, kebaikan itu enggak ngomong dana, enggak ngomong uang. Iyyaka wa qara'im amwalihim. Jauhkan dirimu dari harta-harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum. Jauhkan doa orang yang terzolimi. Hati-hati, mulutmu harimaumu. Hati-hati, banyak orang tergelincir karena mulut ini. Kalimun nas bima ya'rifu alaih.
ajak ngomong manusia sebatas pemahamannya. Jangan paksakan sesuatu yang orang nggak paham. Hati-hati, ada tahapannya. Masya Allah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena nggak ada hijab di antara mereka dengan Allah. Wow. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Masya Allah. Lihat indahnya nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, poin yang kita bahas pada perjumpaan kali ini, karena waktu kita sampai syuruk, ya kita bisa berdialog. Yang mau sholat syuruk pun silakan nanti. Ya, yang perlu kita pahami bahwa ibadah itu akan mendatangkan kebaikan. Bekas-bekas kebaikan akan tampak, karena ujung ibadah itu janji sorga. Sorga itu sebaik-baiknya tempat, dan penghuninya punya sifat, karakternya qaribin hayyin sahlin. Penghuni surga itu qarib, gampang akrab, hayyin lembut, sahlin mudah, ndak ruwet. Jadi kalau Anda merasa sudah beribadah layak masuk surga, coba rapikan diri kita ini. Sudahkah kita jadi orang yang gampang akrab dengan tetangga? Mantu akur dan ndak mertua. Mertua dekat enggak dengan mantu? Sama masyarakat gimana kita? Lembut gak sama yang tua? Sayang gak sama yang muda? Hormat gak sama yang seumuran? Coba sahlin, bagaimana mudah, bagaimana? Jadi orang yang memaklumi. Kalau jadi bangsa, apa ia berpikir mendoakan para pemimpinnya? Karena banyak orang ini merasa agama sudah bagus, yang ada hujatan, cacian, makian. Padahal perubahan datang dengan doa. La yarudul qadha ila doa. Tidak akan pernah berubah tadi kecuali dengan doa. Apa ya pernah kita mendoakan para pemimpin? Apa ya kita pernah mendoakan orang-orang yang layak didoakan? Coba, atau saling mendoakan di antara kita. Nah, sifat inilah yang dikatakan bekas-bekas kebenaran yang harusnya kita miliki. Subhanallah. Semoga bermanfaat yang disampaikan, ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Taib. Ada tanya jawab? Enggak ada. Ya, insyaallah mudah-mudahan manfaat, ya. Karena memang DKM juga menginginkan tidak ada tanya jawab. Bisa dilihat nanti rekaman kajiannya di Instagram maupun di YouTube, ya. Ini rangkaian perjalanan safar kita G2G dari Muslim Baker Indonesia untuk sampai ke titik akhir nanti di Kota Bali untuk berdakwah di sana insyaallah. Bantu doa. Semoga Allah berikan yang terbaik dan kemudahan buat kita semua insyaallah. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan saling mendoakan. Doakan diri kita, ya, doakan keluarga kita, orang tua kita. Doakan nih masjid kita Namiro, semoga selalu dijaga dan bermanfaat buat masyarakat Lamongan sekitarnya dan umumnya Indonesia insyaallah. Dan doakan pula negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga selalu ukhuwah kebangsaannya. Ya, begitu pula doakan para pemimpinnya agar Allah selalu berikan penjagaan dan hidayah buat mereka semua insyaallah, ya. Buat kita anak bangsa, ayo bismillah. Isi kemerdekaan dengan berpikir memberi bukan mengambil. Jadilah bangsa yang punya izzah. Istighna'uhu 'anin nas, tidak nyender sama manusia, berpikir memberi. Unfik alaik. Semoga manfaat dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.